Oke Kak Devi, kita akan lanjutkan Ya, lagi perbincangan hangat kita pada malam hari ini. ya, Makin makin lama makin hangat, makin lama makin seru. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah ada launching di ya. layar kaca kita bersama. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa pada malam hari ini, masih ada pertanyaan yang saya siapkan untuk Kak Dev dan mesti Kak Dev jawab supaya Ya, lunas gitu Kak Dev ya. iya. Supaya lunas saya nggak bermimpi nanti. Oke Kak Dev, pada tahun Ya, pada tahun 2001 dalam rangka memperingati HUT Devis Sanggar Matahari ya, itu kebetulan hari itu dihadiri oleh Presiden Gus Dur dan Ibu Sinta ya. Nuriyah serta beberapa menteri kabinet pada waktu itu ya Kak Dev ya. Sejumlah potret Lumayan luar biasa. kehidupan yang Ya, tengah dialami masyarakat Indonesia dilahir hadirkan di sana. Mulai dari tema religius, cinta hingga keprihatinan terhadap ya. penderitaan masyarakat mendominasi pertunjukan musikalisasi puisi pada saat itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana ceritanya hingga kelas presiden dan menteri sudi menghadiri pertunjukan Sanggar Hmm, Devi Matahari, Kak? Dan yang lebih menarik lagi bagi saya adalah pesan yang hendak disampaikan dari pertunjukan musikalisasi saat itu. Bagaimana memunculkan ide kreatif sehingga muncul tema-tema yang spektakuler hari itu. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Devi supaya aku nggak bermimpi dan nggak ngelindur gitu ya, Kak. Iya. Oke, Silakan Kak Umi. Dev. Itu adalah sampai detik ini adalah kami suka kalau ngumpul kok bisa ya gitu. Sampai detik ini kami selalu kok bisa ya gitu. Awalnya adalah ternyata itulah setiap gerakan, setiap karya yang konsisten dilakukan itu pasti akan menarik perhatian. Pasti akan membuat kesan yang dalam bagi orang-orang yang menyaksikan ataupun orang-orang yang secara tidak langsung merasakan manfaat dari apa yang kita pentaskan atas apa karya yang kita hadirkan. Awalnya itu adalah kami kadang suka lucu. Ternyata penonton garis keras kami saat efek dari pentas di kampus-kampus. Lantas dari kampus itu akan lahir aktivis-aktivis, aktivis-aktivis itu lahir akan menjadi anggota dewan. Itu percaya tidak percaya ada penonton garis keras dari semasa mereka mahasiswa, Umi. Hmm. Singkat cerita, seorang Amin Rais, seorang Akbar Tanjung, seorang Yoris Rawiyau, seorang Din Samsudin dan uh, Mempora pada zamannya dulu Pak. Aduh, saya kok lupa. Adiaksa, Bapak Adiaksa, itu suka sekali ternyata menyaksikan kami di event-event yang kami nggak sadar bahwa itu mereka itu kelak adalah pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat di negeri ini. Itu satu. Jadi kalau kampus-kampus minta kami pentas, Mbak bisa pentas kapan acara kampus? Kami tuh tidak pernah berapa budget karena tahulah mahasiswa gitu. Jadi terlebih mereka punya kreativitas saja kita sudah sangat bahagia gitu. Support Mereka ya, mau seneng gitu mengadakan ya. ya mengadakan kegiatan-kegiatan berkesenian kita udah sangat bahagia. Setidaknya kesenian itu terus hidup di kampus-kampus. Nah, ternyata dari perjalanan keliling-keliling itu terutama kami bicara tentang hak asasi manusia yang terjadi di Aceh. Pada saat itu sedang berlangsung DOM. Nah, cara kami protes lewat karya, lewat musikalisasi puisi. Kami mencoba menggandeng orang-orang besar, orang-orang maestro-maestro yang keras seperti almarhum W.S. Rendra, Bapak Taufik Ismail, Om Sutarji Kalzum Bahri, almarhum Om Danarto, Om Leon Agusta, untuk sama-sama kami menyuarakan itu semua. Nah, ternyata gerakan-gerakan kami ini diperhatikan jajaran seknek
pada saat itu. Kebetulan ada tim suksesnya yang suka menonton kegiatan yang ya berbau protes lah bisa dibilang ya. Jadi kalau kita ada kegiatan pasti adalah tuh mata-mata uh, pemerintahan barangkali lah bahasanya ya, yang Tanda selalu kutip melihat. gitu ya. Iya. Jadi itu kami tidak sadari, kami nggak tahu sama sekali. Kami hanya tolong sudahi, terlalu banyak korban di sana, itu kita keluarga, kita saudara gitu. Jadi bicara tentang kemanusiaan dan apa yang terjadi di DOM itu, kami tidak bisa teriak-teriak di jalan, kami teriaknya lewat kesenian, lewat musikalisasi TV. Singkat cerita, tim sukses itu kebetulan tim sukses itu berasal dari Aceh. Begitu dia tahu Bang Fikar itu dari Aceh, maka dipanggillah Bang Fikar, dan dia tahu Bang Fikar juga pers. Kemudian ada salah satu pengusaha dari Aceh yang memang sangat concern membantu kegiatan berkesenian. Mereka dipanggil oleh pihak Seknek, dan disitulah mau bertemu. Jadi Gus Dur itu mau bertemu. Kami sedang menyiapkan ulang tahun. Pada saat itu kami mau 10 tahun. Nah, karena kami riuh, namanya juga ya sponsor kan tahu sendiri Umi, untuk kesenian mana ada yang mau membiayai, terlebih di zaman Biasanya itu gitu. gitu kan. Betul, yang ada tangan-tangan baik yang dikirim Tuhan secara nggak langsung, yang secara spontan memberikan, nih gue bantu sekian nih gitu. Jadi banyak orang-orang yang nggak tahu dari mana yang melihat gerakan kami, akhirnya membantu acara kami di tim di GBB, termasuk almarhum ya WS Rendra yang meminta agar gedung digratiskan. Bisa bayangkan, bayar geraha bakti yang 15 juta kami digratiskan. Hanya karena seorang Mas Willy yang datang ke sana dan menyampaikan, kalau kalian minta duit dari mereka, harusnya kalian malu sama pihak UPT saat itu. Saya jadi ingat karena saya menghadap bersama beliau ke UPT. Nah, singkat cerita, kami akhirnya iseng saja. Ya, syukur-syukur direspon, syukur-syukur tidak. Kalaupun tidak ya tak apa gitu. Jadi kami buatlah undangan itu kepada Presiden saat itu, Gus Dur dan jajarannya, untuk kami mengundang tuh hanya Presiden dan Ibu Sinta melalui setnek. Ternyata di last 3 hari menjelang hari H, kabar bahwa Gus Dur akan datang. Tim dirapikan, Gitu ya. di-clear. Kami ya terbirit-birit karena tahu sendiri, untuk presiden datang segala semua yang ada di-clearkan, Protokolernya agak artinya susah gitu kan dirapikan. ya. Iya, teman-teman ngomel sama saya tuh, teman-teman tim. Ingat saya, Devi, lo mau pentas aja gue nggak bisa nongkrong gitu. Karena beberapa tempat agak dibersihkan lah, di-clearkan gitu. Yang biasa tempat nongkrong agak-agak gerah karena nggak tahu ada orang lain yang ikut nongkrong gitu. Jadi ya sampai akhirnya Gus Dur hadir dan membawa 10 menteri kabinet Menterinya, bersatu saat menteri itu. kabinetnya ya. Luar Waduh, biasa. kayak mimpi di siang bolong. Sampai detik ini kami selalu Seperti disiram air duduk. salju gitu ya, panas-panas. Betul, betul, betul sekali. Itu adalah ya sekali lagi buah dari sebuah proses Konsistensi ya. panjang dan konsisten merawat Istiqomah persahabatan. berkarya. Iya, istiqomah berkarya dan merawat silaturahmi pada siapa saja. Itu paling Umi. Oke, luar biasa Kak Devi, ya Allah, subhanallah. Ini apa sih namanya? Sesuatu banget gitu ya, dari perjalanan berkesenian yang bagaimana sulitnya sampai bagaimana memetik buah dan hasilnya seperti itu ya. Bagaimana positive thinking si ayah sehingga sampai sekarang ini tertanam terus
itu sangat luar biasa dan ini begitu menginspirasi kami semua yang ada di sini tentunya Kak Devi. Gitu. Oke Kak Devi, nggak terasa sudah hampir 1 jam kita loh ngobrol-ngobrol kayak gini ternyata. Oh, dan saya akan merespon pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, yang ada di layar kaca ini akan saya bacakan Kak Devi. Ini ada pertanyaan dari salah satu pemirsa Iya. dari Bang Gambuh Erbasedo. Kak Devi, apa yang membuat Kak Devi mampu terus bertahan? Padahal betapa halang jalan begitu peliknya yang Kak Devi alami. Kira-kira apa ini Kak Devi yang membuat Kak Devi sendiri pun jadi kekeh gitu? Nah, Karena seperti sudah itu Kak Devi, cinta. silakan. Saya langsung jawab, Mas Gambu, yang membuat saya terus bertahan karena kami sudah cinta. Sudah jatuh cinta pada kesenian, pada proses panjang. Sehingga halangan apapun menjadi tak ada arti. Pelik, iya sangat. Tapi ibarat orang sudah jatuh cinta, sepelik apapun, tetap aja indah, terasa indah. Karena cinta. Demikian Mas Gambu. Ada lagi pertanyaan nih dari Bang Iin. Bang Iin, Oh, Iin oke. Sultan, ya ampun Iin Sultan, mudah-mudahan baik adanya di sana Bang Iin Sultan. Bang Iin Sultan, Oh, iya iya. pertanyaannya begini Ketemu ya Kak lagi. Devi. Eh, Pertanyaan saya Umi, kapan Mbak Devi Matahari dan abang-abang yang lain ke Padang lagi? Hehehe gitu ya. Silakan dijawab juga Waduh. barangkali masih penasaran gitu Kak Devi. Iya, kami ketemu terakhir 2018 di rumah puisi Pak Taufik Ismail. Kami dan Ustadz Arbi Tanjung sempat minum talua, teh talua, makan sate Padang. Ya memang nikmat sekali ketemu saudara kita seperti Bang Indra ya, Da Indra di Padang. Insya Allah doakan kalau pandemi berakhir rasanya kami udah gatal ingin keliling Indonesia lagi. Sudah Karena kangen-kangen gitu ya jujur, Kak Dev ya? iya, karena jujur Umi, amunisi kita juga salah satu yang membuat kita semangat kita terus meletup-letup adalah pada saat kita berkunjung ke teman-teman lain di ujung-ujung desa itu kadang memberikan apa ya suntikan semangat yang membuat kita jadi nggak ada matinya karena melihat Mhm. mereka, menyapa mereka, melihat keseharian mereka, melihat semangat-semangat yang mungkin saat itu kita lagi down hanya karena menyapa, bertukar kabar itu menjadi semangat baru lagi. Kalau aku merasakan demikian, Ada doakanlah pemantik ini api bisa di sana ya? keliling. Iya, betul Ada sekali. Doakan kami pemantiknya bisa rupanya di keliling. sana. Benar-benar, Umi. Oke, ada lagi pertanyaan dari Erna Winarsiviono. Pertanyaanku untuk Kak Dev adalah bagaimana menjaga eksistensi dalam berkarya agar kedepannya karir seni yang dibangun berumur panjang, langgeng, dan tak mudah dilupakan orang. Amin, amin. Terima kasih sebelumnya, sukses untuk Kak Devi dan Sanggar Matahari. Oke, silakan dijawab Kak Dev. Halo, Nah. Terima kasih, Nah, sudah hadir. Eh, yang pertama kali, jangan pernah berhenti belajar, membaca zaman, jangan terlalu bangga dengan euforia keberhasilan yang lalu. Lantas tidak mau lagi mencari-cari, menambah-nambah ilmu, mengulik-ngulik, meramu-ramu karya kita, baik yang lama maupun yang baru. Satu, jangan pernah berhenti belajar dan selalu membaca zaman. Artinya, perkembangan-perkembangan berkesenian saat ini tentu berbeda dengan yang lalu, memberikan inovasi, ide-ide segar, dan jangan malu belajar dari anak-anak sekecil, anak-anak kecil sekalipun.
ini yang terjadi sama kami pada saat kami harus belajar dari anak-anak yang begitu polos menceritakan kisah hidupnya, anak-anak jalanan yang begitu vulgar menceritakan jalan hidupnya. Jadi peristiwa-peristiwa itu menjadi pembelajaran agar yang salah jangan diikuti, yang benar, yang baik diikuti, menjadi pertimbangan kita, dan tidak berhenti belajar, nggak malu nanya, jangan cepat puas. Karena pernah kami 3 bulan stuck dalam berkarya, terlalu banyak tepuk tangan, terlalu banyak pujian, itu juga mematikan kreativitas. Sehingga akhirnya kami mencoba refresh, masing-masing mencari polanya dalam belajar dulu. Akhirnya begitu kami sudah mendapat pembelajaran, kami ngumpul, memberikan informasi yang berbeda-beda, sehingga itu menjadi kaya. Contoh saat ini, abang nomor 1 adalah pemain teater dan masih terus berteater hingga saat ini, dan malam ini sedang pentas di Galeri Seketi, Jakarta Utara. Pentas bersama anak-anak baru, selalu menjadi orang baru di lingkungan yang baru. Tidak pernah merasa yang paling, tidak pernah membawa diri paling senior. Jadi pandai membawa diri dimanapun. Kalau saya sendiri aktif di beberapa kegiatan komunitas di sini di Jakarta dan juga Aceh. Sehingga referensi pembicaraan, wawasan pembicaraan dengan banyak orang itu juga membuat kita kaya, sehingga pada saat kita ngumpul lagi untuk meramu karya baru, banyak sudah sumber-sumber yang bisa kita kulik yang menjadi referensi kita dalam menghasilkan karya baru. Yang nomor 4, Harry, dia membina kebun sastra dan terus berlatih bersama anak-anak jalanan di Bogor. Yang nomor 5 itu, yang nomor 4 Denny sama melatih anak-anak jalanan dan juga mendalami terus musik tradisi dari Sumatera Utara, dan Irma sendiri membina anak-anak sanggar anak-anak kecil di sekolah anaknya. Artinya kami tidak pernah berhenti belajar dimanapun dengan siapapun. Jadi begitu kami kumpul akan banyak sekali warna-warna wawasan yang kami dapatkan dari sumber-sumber yang berbeda. Itu mudah-mudahan, dan jangan cepat puas, terus berproses mau bagaimanapun situasi zamannya. Ya, Umi, itu. Oke, terima kasih Kak Devi. Saya menyampaikan salam hormat untuk keluarga Bang Ani dari Bang Jusiman. Salam hormat untuk keluarga Bang Ani. Saya dan teman-teman pekerja seni kampus Sekota Makassar pernah menculik Bang Ani saat beliau di Sulawesi Selatan dari kegiatannya. Kami menculiknya ke kampus-kampus untuk berbagi ilmu dan beliau menerimanya dengan senang hati. Berbagi ilmu musikalisasi puisi bersama kami. Sekali lagi, salam hormat. Beliau adalah inspirasi kami di Sulawesi. Ada pertanyaan berikutnya dari Emi Sui. Terima kasih, Bang Jusiman. Ya. Dari Emi Sui, pertanyaannya mau tanya Kak Dev. Salut untuk kegigihan dan konsistensi Sanggar Devi Matahari dalam berkarya. Turut merawat kecintaan budaya, merawat lokalitas di era global. Pertanyaannya, apa cita-cita Kak Devi dan tim ke depannya? Salam cinta. Dari Emi Sui. Halo Mbak Emi, penyair sunyi. Lebih tepatnya Diavis Sanggar Matahari. Jadi kalau disebutnya Sanggar Devi Matahari, yang lain ngambek sama saya. Karena Diavis itu terdiri dari 3 nama. Saya menjelaskan sedikit ya teman-teman.
D itu Dedi, A itu Andri, V itu Devi, S itu sister atau bersaudara. Begitu adik-adik yang nomor 4, 5, 6 remaja dan bisa berproses, maka bergabung dengan Diavis Group waktu itu menjadi Diavis Sanggar Matahari. Jadi buah dari Sanggar Matahari yang telah dilahirkan Papa lebih dulu di tahun 80. Nah, itu sedikit. Jadi biar nggak ngambek yang lain, Diavis Sanggar Matahari. Nah, aduh terima kasih nih. Ya mau tidak mau harus gigih Mbak Emi karena seni adalah hidup, hidup adalah seni bagi kami. Pertanyaan cita-cita sampai detik ini nggak muluk-muluk. Kami akan terus menyusuri jalan sunyi yang mulai hiruk pikuk, membagi virus musikalisasi puisi hingga sudut-sudut manapun, dan terus menyapa siapa saja di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Itu mungkin cita-cita yang masih akan terus kami lakukan. Terima kasih. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Kak Devi ya. Terima kasih Ya, Kak Devi, sudah ternyata waktu kita sudah nggak wah kerasa nggak kalau nyangka ya ngobrol sudah kayak satu gini ya. jam. 1 jam lebih sedikit Aduh, Kak Devi, lebih 4 menit. iya. Oke, tak masalah. Saya begitu terharu, senang, dan bahagia pada malam hari ini Kak Dev bisa datang di ruang Bual Kolacino, Iya, podcast kami Jagat Sastra Milenia. Sudah keren, berbagi keren, keren, keren. inspirasi, sudah berbagi inspirasi. Terima kasih banyak Kak Devi. Moga sehat Sama, selalu, salam bahagia. Sekali lagi, moga panjang umur, sehat selalu, berkah, 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 berkah. amin, amin, Bahagia, amin, amin, bahagia, bahagia, bahagia. amin, 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 Seperti amin. itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini Kak Devi. Terima Mohon kasih. maaf atas Saya mau semuanya. menyapa yang lain dan juga boleh Oke, mohon maaf silahkan. apabila ada kata-kata. Ya, menyapa semua yang hadir. Terima kasih Jagat Sastra Milenia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Manusia tempatnya salah. Jadi sekali lagi hanya berbagi kisah. Tak ada yang hebat. Kita sama-sama sama-sama akan terus berproses dan sharing bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dev. Sampai jumpa di lain waktu, di lain Terima acara, kasih. dan di lain kesempatan. Terima Akan kasih saya udah. off ya Kak Dev. Ya. Oke. Pemirsa di layar kaca di mana saja Anda berada, begitulah perbincangan saya dengan Kak Devi, ngobrol-ngobrol santai saya dengan Kak Devi. Perlu ada satu yang perlu kita garis bawahi adalah berkarya itu adalah sebuah keajikan, sebuah keistiqomahan. Ketika sesuatu itu dilakukan secara istiqomah, maka akan ada hasil yang akan dipetik. Dan kita seniman berkesenian itu adalah sesuatu yang tak ada habis-habisnya. Dan inspirasi yang bisa kita petik juga dari Kak Devi, seniman adalah orang yang paling kaya, katanya begitu ya. Ruang Bual Kolacino adalah sebuah podcast ngobrol sastra memanfaatkan media sosial multi platform yang diselenggarakan oleh komunitas Jagat Sastra Milenia yang akan menampilkan berbagai pemikiran dari para tokoh, pelaku, dan pengamat sastra Indonesia dan mancanegara. Saya host Anda, Risa Curia, telah menemani Anda selama 1 jam tadi, dan kru saya Gambo Erbasido sebagai kreator dan Nunung Nur Elnil sutradara kami mengucapkan selamat malam, selamat jumpa lagi. Semoga kita berjumpa di 2 minggu ke depan dengan pembicara yang lebih menginspirasi, yang bisa menginspirasi kita semua. Dan saya akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.